Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbak Sanum. Kali ini kita akan membahas tentang biaya karantina masuk ke Malaysia yang katanya akan turun kembali di pertengahan bulan ini. Dan juga di sini ada informasi seputar pelabuhan Tanjung Pinang akan buka kembali untuk melayani para penumpang dari Setulang Laut ke Tanjung Pinang. Tapi sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa di subscribe channelnya Mbak Sanum, like, komen tentunya, bunyikan juga notifikasinya, ikutin juga Instagram ataupun Facebooknya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Kabar gembira untuk kawan-kawan yang akan masuk ke Malaysia tentunya, yang mempunyai bisa ikut istri atau suami, permit pekerja, visa pelajar ataupun IC merah, tentunya yang masih berlaku. Nah, di sini memang masuk Malaysia sekarang sudah diperbolehkan. Yang penting yang tadi saya sebutkan, yang masih berlaku itu bisa langsung masuk tanpa harus memohon My Travel Pass. Nah, di sini banyak sekali memang kawan-kawan yang mengeluh tentang biaya karantina di Malaysianya itu sendiri. Karena apa? Karena masih mahal ya, masih 4.150 ringgit Malaysia. Itu perinciannya kalau kita sudah vaksin 2 kali di Indonesianya itu sendiri, itu akan dikarantina selama 7 hari dan 1 harinya 150, kita kalikan selama 7 hari. Dan juga PCR test 2 kali di Malaysia, hari kedatangan dan hari kelima. Nah, terus itu biayanya 500 ringgit ya untuk 2 kali PCR test. Dan juga di sini pihak kerajaan Malaysia masih membebankan biaya operasional karantina ke pelaku perjalanan itu sendiri sebesar 2.600. Jadi totalnya itu semua 4.150. Itu yang untuk 2 kali vaksin ya, yang udah lengkap. Nah, kalau yang baru 1 kali vaksin itu akan dikarantina selama 10 hari. Tinggal dikalikan saja ya, 10 hari dikalikan 150. Dan juga biaya PCR test 2 kali 500 ringgit Malaysia tentunya. Dan juga 2.600 ringgit Malaysia itu biaya operasional yang dibebankan oleh pelaku perjalanan ke Malaysia. Seperti itu ya. Jadi memang pihak kerajaan Malaysia pun sekarang boleh memohon ke Kementerian Kesehatan Malaysia untuk karantina di rumah. Tetapi itu tidak gampang ya untuk mendapatkan home karantin di rumah. Seperti itu. Nah, di sini pihak kerajaan Malaysia akan menghilangkan biaya 2.600 ringgit Malaysia, yaitu biaya operasional karantina. Jadi akan dihilangkan. Jadi kawan-kawan yang akan masuk ke Malaysia itu sendiri sekarang kalau harus karantina di hotel itu akan bayar biaya 1.550 ringgit Malaysia saja. Karena apa? Karena yang 2.600 ringgit Malaysia itu akan dihilangkan biaya operasionalnya ya. Jadi untuk yang 2 kali vaksin dikarantina selama 7 hari itu akan membayar 1.550 ya, cukup murah ya. Turun kembali, mudah-mudahan memang turun terus ya sampai nggak adanya karantina. Kita doakan seperti itu ya. Yang penting COVID-19 di Malaysianya turun terus, di Indonesianya pun turun terus. Jadi mungkin banyak nanti di kemudian hari kebijakan-kebijakan untuk melonggarkan WNI atau warga negara Indonesia masuk ke Malaysia dipermudah seperti itu ya. Karena apa? Karena sekarang juga pemerintah Indonesia sudah akan membuka pintu sepadan yang di Tanjung Pinang ke Setulang Laut ya. Akan adanya armada kapal laut untuk dioperasikan sama seperti Batam Center ke Setulang Laut atau Pasir Gudang. Seperti itu ya. Jadi sekarang ini akan dibukanya kembali pintu sepadan Tanjung Pinang ya ke Setulang Laut akan dibuka. Tetapi di sini belum dioperasikan lagi, kita tunggu infonya lebih lanjut ya.
Dan tapi surat dari atasnya perhubungan dari pusat itu sudah turun agar dibukanya Tanjung Pinang Setulang Laut ya untuk perjalanan lautnya. Ya mudah-mudahan sekarang kedepannya pihak kerajaan Malaysia atau pihak Indonesia akan ada kerjasama agar sepadan Malaysia Indonesia akan dibuka kembali seperti biasa, seperti itu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi para pelancongan juga bisa keluar masuk, maupun yang warga negara Malaysia masuk ke Indonesia itu bisa, dan juga warga Indonesia ke Malaysia itu bisa juga seperti itu ya. Jadi di sini saya mengimbau untuk kawan-kawan yang tidak mempunyai visa ikut istri, visa ikut suami, ataupun permit pekerja, visa pelajar ataupun IC merah ya. Di sini saya mengimbau untuk pelancongan biasa itu belum bisa masuk ke Malaysia ya, belum bisa masuk, belum ada perizinan dari pihak kerajaan Malaysia. Seperti itu ya. Jadi banyak sekali memang yang bertanya kepada saya, "Bang, sekarang boleh masuk pelancong?" Nah, di sini di sini yang boleh masuk ada kategori-kategorinya, yang seperti permit, yang seperti bisa ikut istri atau suami, bisa pelajar, IC merah, yang sah masih berlaku, itu bisa masuk tanpa harus My Travel Pass. Nah, di sini untuk pelancongan itu belum bisa ya, belum bisa. Mau entah itu pakai My Travel Pass, entah itu ini memang belum bisa, kecuali memang akan menikah ke Malaysia itu harus memohon ke pihak kerajaan Malaysia ataupun memohon surat My Travel Pass, seperti itu ya. Jadi masih yang bertanya pelancongan, mau nikah sama warga negara Malaysia, terus bisa ikut istri atau suaminya yang sudah mati atau yang tidak berlaku lagi, itu gimana masuk ke Malaysia? Nah, itu harus memohon My Travel Pass. Jadi sudah sering saya bahas ya tentang My Travel Pass. Websitenya tinggal cari di Google aja, My Travel Pass, itu langsung akan keluar seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi saya menghimbau aja untuk kawan-kawan yang belum ada visa ya, untuk bersabar dulu. Mudah-mudahan nanti di akhir tahun ada kabar gembira lagi, seperti itu ya. Jadi cukup sampai di sini aja video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channelnya Babas Hanum, like, komen tentunya, bunyikan juga notifikasinya, ikutin juga Instagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Babas Hanum.